Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Yolanda dengan NPM B1A02268. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian karya Edi O.S. Hyarit. Buku yang ini. Baik, di bab pertama itu ada arti beberapa istilah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Yang dimaksud dengan bukti yaitu diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara membuktikan, dan hukum pembuktian yaitu adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Baik, selanjutnya itu ada arti penting pembuktian. Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya di bab 2 itu ada karakter hukum pembuktian. 4 karakteristik hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian. Yang pertama yaitu hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti, sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti, sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Selanjutnya, perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian. Misalnya, salah satu kasus yang cukup marak dibicarakan di media massa Indonesia pada tahun 2010 dengan beredarnya video porno yang diduga mirip dengan Nazril Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Salah satu hal mendasar ketika menetapkan Ariel sebagai tersangka adalah perihal bukti permulaan. Dalam kasus tersebut, untuk menemukan bukti permulaan, kita tidak hanya bisa mengandalkan alat bukti saksi mata. Selain adegan tersebut direkam di dalam ruangan sehingga sulit mendapatkan saksi mata selain mereka. Para saksi dalam peristiwa tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia berpeluang sebagai pelaku kejahatan. Salah satunya bukti yang dimiliki hanyalah rekaman video yang dalam konteks hukum pembuktian yang berlaku universal. Rekaman video adalah physical evidence atau yang juga dapat disebut dengan real evidence. Dengan hanya berbekal rekaman video sebagai physical evidence, Polri tidak lagi memerlukan pengakuan baik dari Ariel, Luna Maya, maupun Cut Tari untuk menyatakan bahwa mereka adalah pelaku dalam video tersebut, tetapi cukup mendengarkan keterangan pakar telematika dan ahli reka wajah untuk menganalisis physical evidence tersebut. Pakar telematika diperlukan untuk menentukan keaslian video tersebut dan video tersebut bukanlah rekayasa berikut tanggal pembuatan videonya. Sementara itu, ahli reka wajah diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku dalam video yang menghebohkan itu benar Ariel Tatum, Luna Maya, dan Cut Tari. Yang ketiga itu ada hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalanya material fakt atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim, maka dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah.
Dan yang terakhir itu ada yang keempat, tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Seiring perkembangan berbagai kejahatan, hukum pembuktian pidana memiliki berbagai macam hukum pembuktian tergantung pada kejahatan yang dihadapi. Tindak pidana umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pembuktiannya mengikuti apa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sedangkan tindak pidana khusus masing-masing memiliki hukum pembuktian tersendiri seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Adapun empat hal terkait konsep pembuktian itu sendiri. Yang pertama, yaitu suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan pada suatu kebenaran suatu peristiwa. Yang kedua, yaitu suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan tidak akan diterima. Kendati pun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima. Misalnya, ada testimoni the audit atau hearsay, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya. Suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, prima facie dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan. Yang ketiga yaitu hal yang disebut dengan exclusionary rules. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah exclusionary direction. Definisi exclusionary rule sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendati pun suatu bukti. Dan yang ketiga itu ada hal yang disebut sebagai exclusionary rules. Dalam beberapa literatur yang dikenal dengan istilah exclusionary direction. Definisi exclusionary rules sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima oleh pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendati pun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bila mana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Exclusionary rules membolehkan seseorang terdakwa mencegah penuntut umum mengajukan bukti di pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara inkonstitusional. Exclusionary rules juga dapat menolak bukti probatif dengan konsekuensi meniadakan tuntutan jaksa. Namun, biasanya setiap sistem hukum mengesampingkan bukti yang telah dipertimbangkan jika bukti tersebut tidak relevan atau tidak dapat dipercaya. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian atau Bewitt-Krag. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai alat pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika penyidik suatu kasus biasanya
Biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, fakta-fakta mana yang harus dibuktikan. Yang kedua, itu ada bukti yang harus dapat dipercaya atau reliable. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga dapat memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya. Yang ketiga itu ada bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta. Yang selanjutnya yaitu dasar pembuktian. Yang dimaksudkan adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti. Harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum. Selanjutnya itu ada parameter pembuktian. 6 terkait parameter hukum pembuktian. Yang pertama itu ada Bewitz Theory. Bewitz Theory adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar hukum pembuktian oleh hakim di pengadilan. Adapun 4 teori pembuktian. Yang pertama itu ada Positive Wetterlid Bewitz Theory, yang dimana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Positive Wetterlid Bewitz teori ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal. Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebut dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang kedua itu ada conviction intim, yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan conviction intim dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah ius judex atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan jurilah yang menentukan. Kendati pun demikian, hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto, di mana suatu titik yang paling ekstrim seandainya semua juri mengatakan terdakwa bersalah. Namun, hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya, jika semua juri menyatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana. Jumlah juri dalam pengadilan Amerika berkisar dalam antara 11 sampai dengan 15 juri, kecuali untuk kasus serius. Dalam pengertian melibatkan pejabat negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri dari 23 orang. Selama persidangan, para juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar, seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para anggota juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses ke berita-berita yang telah disensor. Isolasi para juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah sequestration. Dan yang ketiga itu ada conviction reason, yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim adalah dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.
Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction reason digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Yang keempat yaitu negative Waterloo Bewies Story, yang dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas, dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHP, yang dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya itu ada Bewies Midland adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana ialah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, selanjutnya ada surat, keempat itu ada petunjuk, dan yang terakhir itu ada keterangan terdakwa. Kembali kepada alat bukti, dalam perkembangan di Indonesia, masing-masing hukum acara membuat ketentuan mengenai alat bukti yang berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dalam konteks hukum pidana, untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, alat bukti yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan tidak sebatas termasuk dalam pasal 184 KUHP semata, tetapi juga alat bukti lainnya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikenal alat bukti lain secara berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa dengan itu. Dengan demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Perluasan alat bukti seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Artinya, sudah tidak ada pembatasan yang tegas antara alat bukti dan barang bukti. Demikian halnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan informatika, dan data elektronik adalah alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baik, selanjutnya itu ada Bewijspoering yang diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan dua proses model, dalam sistem hukum peradilan pidananya, perihal Bewijspoering ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam dua proses model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia atau hak-hak tersangka, sehingga seringkali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan pra-peradilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, atau yang disebut dengan istilah unlawful legal evidence. Bewijspoering ini semata-mata menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalitas, konsekuensinya selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. Persoalan Bewijspoering di Indonesia cukup mendapat perhatian publik, menyangkut penyadapan dan penyidikan undercover oleh penyidik yang pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai unlawful legal evidence, namun diperbolehkan oleh undang-undang. Masalah penyadapan ini pernah menjadi sorotan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengenai penanganan kasus korupsi Soeharto. Dalam konteks hukum pidana, berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Penyadapan sebagai perbuatan pidana dapatlah dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Hal ini berkaitan dengan Bewijspoering dalam hukum pembuktian. Dalam perkembangannya terhadap Bijzonderdelikten atau delik-delik khusus yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana. Penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan. Dan yang keempat itu ada Bewijslast, adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dalam hukum positif. Asas pembagian beban pembuktian tercantum pada pasal 163 Herzin Indische Reglement, pada pasal 283 Reglement of the Burgerlijk dan pasal 1865 KUH yang menyebutkan bahwa yang diemban kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjukkan pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas actori incubit probatio, yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Demikian pula sebaliknya, tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan. Sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan. Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum.
Hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam kriminal proses yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dan yang nomor 5 itu ada Bewijsrecht yang diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama. Tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada kekuatan-kekuatan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain. Dalam hukum acara perdata hanya didasarkan pada positif Wettelit Bewijs teori. Meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta autentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih, akta autentik adalah probatio plena yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat kecuali tanpa dibuktikan sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada Bewijs minimum. Bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada 2 alat bukti yang ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, untuk dapat menjatuhkan pidana Bewijs minimum ini adalah 2 alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 sebagaimana yang diutarakan di atas ketika mengulas negatif Wettelit Bewijs teori yang dianut oleh Indonesia. Demikian pula dalam hukum acara perdata. Minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti. Masih berkaitan dengan Bewijs minimum, dalam hukum pembuktian juga dikenal dengan istilah probative evidence. Artinya bukti probatif cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada trace of fact atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan. Nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prajudisialnya. Ada juga yang dikenal dengan istilah preponderance of the evidence, yakni standar pembuktian yang lazimnya diterapkan dalam persidangan perkara perdata. Preponderance of evidence ini mengharuskan hakim untuk menemukan bahwa versi fakta penggugat lebih probable daripada tidak. Artinya, bobot bukti untuk salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain atau 51% atau lebih dari bukti
atau lebih dari bobot bukti.